Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas TJK 6A akan membawakan materi tentang politik Islam. Yang pertama, pengertian politik secara umum. Politik biasanya berkaitan dengan pemerintahan yang mengacu pada bagaimana cara negara diatur, serta cara membuat aturan dan hukum. Politik merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan. Politik juga digunakan pada perusahaan, sekolah, atau organisasi. Apakah agama Islam mengatur tentang politik? Di dalam Islam pun, politik mendapat kedudukan dan tempat yang hukumnya bisa menjadi wajib. Pengertian politik dalam Islam. Adapun makna politik Islam atau syariah menurut istilah ulama fikih adalah membina atau membangun atau mendasari hukum sesuai dengan tuntutan maslahat atau kepentingan umat yang tidak terdapat dalil khusus dan rinci mengenainya. Selanjutnya, aspek politik Islam. Aspek politik Islam berasal dari Al-Quran, As-Sunnah atau ucapan dan perilaku Nabi Muhammad, sejarah Muslim, dan elemen gerakan politik baik di dalam maupun di luar Islam. Apa yang dimaksud dengan etika berpolitik dalam Islam? Prinsip dasar dalam etika politik Islam adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga tercipta suatu kedamaian yang berkelanjutan di bawah norma-norma agama. Sebelum Islam berjaya, dunia hanya mengenal dua wilayah, yaitu Romawi dan Persia, di mana Romawi menganut Kristen dan Persia menyembah api atau Majusi. Saat itu daerah Syams jadi rebutan. Syams terdiri dari 4 negara, yaitu Suriah, Libanon, Palestina, dan Yordania. Karena sering terjadi perebutan, kadang Syams itu masuk ke wilayah Romawi, kadang juga masuk ke wilayah Persia. Selanjutnya ada zaman Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, hukum dan politik Islam telah diterapkan pada saat zaman Nabi Muhammad SAW. Namun, kekuasaan Islam meluas seiring berjalannya waktu seusai wafatnya Rasulullah. Wilayah kekuasaan zaman Rasulullah pada saat itu baru di wilayah Jazirah Arab. Saat di Mekah, Rasul berdakwah selama 13 tahun dan mendapatkan 200 umat. Sedangkan di Madinah, Rasul berdakwah selama 10 tahun dan mendapatkan 200.000 umat. Selanjutnya masa Khilafah Ar-Rashidah pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Bermanhaj kenabian dan dipimpin oleh Khulafa Ar-Rasyidin. Selanjutnya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 11 sampai 13 Hijriah. Yang pertama, menyelesaikan perpecahan suku lewat perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Perang Riddah dilakukan karena saat Rasul wafat banyak suku yang kembali murtad dan banyak orang yang mengaku sebagai nabi. Yang kedua, mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran dan dibuat menjadi mushaf. Dan yang ketiga, memperluas kekuasaan hingga ke Irak dan menguasai Al-Hirah. Selanjutnya kepemimpinan Umar bin Khattab pada tahun 14 sampai 23 Hijriah. Yang pertama, membuat gudang logistik. Gudang logistik berisi kebutuhan pangan karena dilatar belakangi bencana kelaparan di Hijaz. Kedua, pendirian Baitul Mal untuk pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar hizbah atau pengawasan terhadap perekonomian, pengendalian moral, dan pasar. Selanjutnya, menaklukkan Persia dan Mesir. Selanjutnya, membuat pecahan uang dirham dan menentukan timbangannya. Menentukan nafkah anak jalanan yang diambil dari Bait al-Mal. Kewajiban membayar jizyah atas ahlul kitab sesuai dengan kemampuan pendapatan pribadinya. Selanjutnya, membolehkan pemberian hutang dari Bait al-Mal sebagai modal berdagang, serta membasmi penimbun makanan. Umar juga membentuk departemen-departemen pemerintahan dan beberapa upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, yaitu yang pertama Departemen Logistik.
mengatur perbekalan untuk prajurit, mendirikan lembaga peradilan di setiap daerah. Kemudian pembentukan kepolisian. Yang ketiga, pembentukan 2 lembaga penasihat masalah umum dan khusus. Yang keempat, wilayah negara dibagi menjadi 8 provinsi. Masing-masing provinsi dipimpin oleh amir atau gubernur. Yang kelima, mewajibkan para pekerja dan pejabat untuk melaporkan harta benda mereka. Yang keenam, mengadakan administrasi pengukuran tanah dan membatasi jaraknya. Yang ketujuh, membuat sebuah rumah untuk tamu guna menyambut para utusan. Dan yang kedelapan, membuat tempat peristirahatan di antara negeri-negeri di jalan-jalan. Selanjutnya, masa kepemimpinan Utsman bin Affan pada tahun 23 sampai 35 Hijriah. Yang pertama, membentuk armada kelautan, penaklukan Tarabis, Afrika, Siprus, dan Khurasan. Selanjutnya, membagi kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi dengan masing-masing amir atau gubernur. Selanjutnya, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera, membangun banyak infrastruktur serta perluasan Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah. Selanjutnya, membukukan Al-Quran. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib pada tahun 35 sampai 41 Hijriah. Memberhentikan pejabat-pejabat yang melakukan korupsi, membenahi sistem administrasi Baitul Mal, menetapkan pajak terhadap hasil hutan dan sayur-sayuran, menarik kembali kepemilikan tanah karena saat kepemimpinan Utsman banyak tanah yang dibagikan kepada kerabatnya, maka dari itu pada saat masa Ali, tanah tersebut ditarik kembali sebagai aset pemerintahan, serta mengontrol pasar dalam tindak penimbunan barang dan pasar gelap. Selanjutnya masuk pada era politik masa khilafah kerajaan. Di sini masih memakai sistem khilafahan, namun bentuknya kerajaan. Di Indonesia sendiri ditandai dengan berdirinya Kesultanan Samudra Pasai. Yang pertama ada Khilafah Bani Umayyah yang berkuasa dari tahun 661 hingga 1031 Masehi. Khalifah yang sangat terkenal pada masa ini adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memimpin selama 2 tahun. Walaupun singkat, pada masa ini umat muslim sangat makmur. Tidak ditemukan kemiskinan hingga tidak ada umat muslim yang berhak dizakati. Bahkan, terdengar kabar bahwa umat muslim mampu haji berulang kali. Karena tidak ada umat muslim yang berhak menerima zakat, dana zakat digunakan untuk membebaskan budak di Eropa. Pada masa ini, ekspansi wilayah sampai ke kota Romawi, Afrika Utara, dan Asia Timur. Terdapat juga pengurangan pajak, pembangunan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, dan pembukuan hadis. Hadis dibukukan karena kekhawatiran banyak perawi hadis yang mati syahid. Berikut adalah peta wilayah ekspansi Khilafah Bani Umayyah. Pada warna merah gelap merupakan ekspansi wilayah yang berhasil dilakukan pada masa Rasulullah, ditandai dengan Jazirah Arab. Pada warna merah tua merupakan ekspansi wilayah yang berhasil dilakukan Khulafa Ar-Rasyidin, ditandai dengan kembalinya Persia dan Mesir. Pada warna merah muda merupakan ekspansi wilayah yang berhasil dilakukan Bani Umayyah, ditandai dengan wilayah Andalusia atau Cordoba yang sekarang menjadi negara Spanyol di Romawi, Afrika Utara, dan Asia Timur yang sekarang menjadi negara Uzbekistan, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, dan Tajikistan. Selanjutnya ada Khilafah Bani Abbasiyah yang memerintah dari 750 hingga 1517 Masehi. Pada zaman ini dibangun Baitul Hikmah yang menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Selain umat Islam, banyak umat dari bangsa lain yang datang, sehingga banyak lahir ilmuwan dan pesatnya kemajuan teknologi. Di zaman ini pula, kekayaan negara banyak dimanfaatkan untuk keperluan sosial, seperti mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Sehingga rumah sakit dan pendidikan saat itu gratis. Peningkatan juga dilakukan di sektor pertanian dan hasil pertambangan. Berikut adalah peta wilayah ekspansi pada masa Khilafah Bani Abbasiyah. Tidak banyak perubahan yang terjadi, karena saat itu Bani Abbasiyah lebih menonjolkan pengetahuan dan kemajuan teknologi.
Namun, pengaruh wilayah terlihat berbeda pada zaman Umayyah dan Abbasiyah. Dahulu, pada periode pertama memimpin, Umayyah menempati ibu kotanya di Damaskus, Syria, sehingga melekat pengaruh Umayyah seperti yang terlihat pada warna coklat tua bagian kanan. Kemudian, pada periode kedua, Umayyah menempatkan ibu kotanya di Cordoba, Spanyol, seperti terlihat pada warna coklat bagian kiri, yang melekat pengaruh Umayyah. Sedangkan pada masa Abbasiyah, dipindahkan ibu kotanya di Baghdad. Seperti terlihat pada gambar bahwa pengaruh Abbasiyah melekat di sekitar Jazirah Arab. Kemudian ada Khilafah Utsmaniyah, khilafah yang paling lama memimpin dan khilafah terakhir, yang berkuasa dari tahun 1517 hingga 1924 Masehi. Khilafah Utsmaniyah sempat membantu Aceh menyerang Portugis di Nusantara dari tahun 1537 hingga 1575 Masehi. Ekspansi wilayah pada zaman ini sangat besar, hingga mencapai 20 juta kilometer. Armada perangnya juga terkenal sangat kuat. Berikut adalah wilayah ekspansi pada masa Khilafah Utsmaniyah. Utsmaniyah berhasil meluaskan wilayah hingga Indonesia, dari Maroko hingga Merauke, dan menempati hingga 2/3 luas bumi. Hingga akhirnya, pada 1924 Masehi, Utsmaniyah runtuh karena kemerosotan ekonomi dan kalah dalam Perang Dunia I. Bagaimana politik Islam saat ini? Esensi berpolitik dalam Islam bisa kita lihat dari pilar ideologis rakyat Indonesia, yaitu Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila-sila Pancasila sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama Islam. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sejalan dengan ajaran Tauhid sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu." Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, "Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka akan diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka." Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, "Sungguhnya Allah menyuruhmu berlaku adil dan berbuat kebajikan." Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, saya akan membacakan sepenggal ayat dari surah Al-Fat ayat 28. Dialah Allah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.